Halo everybody and welcome. Di episode ini kita akan melakukan review ya. Nggak juga sih kalau bisa dibilang review ya. Ini lebih ke first impression gitu ya. First impression salah satu software yang direkomendasiin sama member Adobe Premiere Pro ya. Jadi software ini direkomendasikan buat kalian yang mencari alternatif Premiere Pro yang gratis ya. Tetapi tampilannya mirip kayak gitu ya. Apakah benar-benar mirip? Ya nanti kita coba ya. Kenapa first impression ya? Itu first impression itu kan beda sama review ya kan? Karena review itu kan sudah nyoba ya kan? Nah di sini kan gue baru baca-baca sedikit ya, jadi belum nyoba, belum download, belum install, oke? Jadi ini benar-benar pandangan pertama gitu ya, apa impresi pertama gitu lah. Nah buat download softwarenya kalian masuk aja ke olivevideoeditor.org ya. Kenapa org bukan .com ya? Karena ini adalah organisasi ya. Dan software ini adalah software open source, jadi kalian juga bisa melihat dia punya source code di GitHub ya. Ataupun kalian ingin mencari solusinya ketika ada permasalahan dan sebagainya ada di Reddit juga. Di GitHub juga bisa dicari kok ya kan. Nah, BTW software ini masih dalam kondisi alpha ya. Jadi kalau misalkan banyak bug dan lain sebagainya itu wajar ya. Namanya juga alpha, oke? Beta aja belum gitu ya. Kalau kita lihat di deskripsinya itu adalah Olive ya. Itu adalah software non-linear editing yang bakal memprovide full feature gitu loh untuk menggantikan software editing profesional ya. Kalau kita ngobrol soal software editing profesional itu kan ada beberapa aspek yang membedakan dengan software editing biasa ya. Kalau software editing profesional tentunya dia harus bisa animasi dasar, basic animation dia harus bisa ya kan. Dia harus bisa menggunakan keyframe dong ya kan. Nah, nanti akan kita coba ya untuk tampilannya. Ini ada screenshotnya ya. Ini kalau misalkan kita lihat ya, ini Premiere banget gitu loh. Dan tampilannya ini lebih ke Adobe CS6 ya untuk skema warnanya ya. Kalau di Premiere yang baru kan dia abu-abu ke biru-biruan gitu ya. Ini lebih ke CS series deh kayaknya kalau nggak salah ingat ya. Langsung aja kita download, oke? Wow, ini softwarenya ternyata cross platform gitu ya. Di sini ada Windows, Macintosh, dan Linux. Oke, langsung aja kita coba download ya. Ini Windows 7 Plus ya. Hanya berarti buat kalian yang menggunakan Windows XP kayaknya nggak bisa deh. Di sini gua menggunakan, portable. Damn, bisa portable juga ya. Gue pakai installer aja ya, karena installer itu biasanya lebih cepat daripada portable, karena portable itu nge-cache-nya tuh biasanya suka rada-rada ya. Karena di sini gue pengen nyoba ya, apakah si software ini mampu menghandle yang namanya 4K image gitu ya. Di sini installernya 36 MB. Oke, coba gue jalanin. Apakah ini online installer? Terus kalau portable berapa dong size-nya? Penasaran gue sih. Coba lihat portable-nya. 47 MB doang portable-nya. Damn. Ini kodek yang bisa dijalankan berapa banyak gitu loh pertanyaannya ya. Ya udah kita coba deh ya. Kalau kita lihat sih kayaknya kodeknya cukup lengkap ya. Kalau kita lihat dari detail yang diekstrak ya. But let's see, kita coba. Langsung run aja. Oke. Oke, seperti inilah tampilan awal dari Olive ya. Let's see, kita coba ya. Ini apa coba garis-garis ini? Ini sepertinya project panel ya, seperti di Premiere. Kalau misalkan kita klik kanan, new sequence. Damn, oke. Gue menggunakan frame rate 25 fps, square pixel, interlacing none karena progresif, oke. Saya perlu 48.000, sequence 1, oke. Premiere banget. Coba, kita akan coba ya dengan mengimport footage 4K ya. Di sini kita menggunakan 4K 60 Mbps. Oke, kita import aja. Let's see. Loh, nggak mau. Nggak mau import? How? Nggak bisa drag and drop mungkin? Apa harus dibikin import sendiri gitu? Kalau misalkan gue bikin folder, misalkan ya, videos gitu, misalkan. Oke, di sini importnya cukup cepat ya. Coba kita preview. Klik-klik. Media viewer harusnya. Oke. Lancar kok, bagus kok. Ya, coba kita masukin timeline. Let's see. Kalau ke bawah, oh, cakep juga ya.
Oke, 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 oke. Alt scroll, nggak ngezoom. Scroll, control scroll. Oh, control. Oke, 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 oke. Mirip Premiere juga sih. Oke. Kalau misalkan gue pengen ubah ukuran ini gimana ya? Terus gimana caranya gue ngubah dia punya workspace? Oh, float. Oh, di float dulu kayak DaVinci. Oke, misalkan nih gue taruh bawah kiri supaya lebih mirip Premiere. Gue geser. Oke. Kemudian di sini media viewer dan efek panel. Nice. Oke. Kalau misalkan lebih dari ukuran sequence, karena ini sequence 1080p, gue pakai 4K. Terus kita nge-resize-nya gimana? Auto enable. Wih, ada nest coy. Gokil. Auto scale. Oh, damn ya. Jadi langsung di automatic scaling. Jadi di sini mirip ya sama di Premiere Pro ya. Jadi di bagian efek panel ini nggak ada perubahan. Jadi auto scale-nya tuh memang langsung tanpa merubah nilai dari efek yang ada di ini, di video ini ya, dari klip ini. Oke, selanjutnya gue pengen nyoba dia punya animasi ya. Gimana kalau kita coba animasiin? Oke, misalkan logo kotak visual di sini ya. Gue pengen taruh di sini. Oke. Ini gue pengen animasiin di effects-nya. Ini karena cukup familiar sama Premiere Pro ini kayaknya gampang banget deh makanya deh ya. Oh, semua yang ada titik ini bisa ditarik. Nice! Damn! Son! Mantap! Oke, ini gue geser sambil di shift. Oh, gak bisa di shift. Belum bisa di shift. Oke, dikontrol. Alt. Oh, belum bisa di shift ya. Oke, misalkan gue pengen bikin animasi ya, tentu saja gue bikin keyframe ya. Dari sini gue kasih jalan ke kanan. Oke. Kalau nggak di shift gimana dong caranya biar rapi? Itu yang jadi pertanyaan di kepala gue sekarang. Kalau nggak di shift gimana caranya bikin dia rapi? Ya pakai data dong, pakai angka dong, manual sekali. Oke. Kalau gitu gue geser dia punya position. Gue taruh durasi dulu, kemudian positionnya gue geser. Oh iya, melebihi klip. Bagian garis yang ini nih berarti di luar durasi klip ya. Berarti durasi klip tuh ini. Durasi klip nih yang warnanya ini, yang gelap ini berarti di luar durasi klip. Oke. Misalkan di sini gue taruh di 008, oke. Gue bikin animasinya ke kanan. Sup. Oke. Oke. Previewnya agak-agak deh kayaknya. Previewnya nggak semulus yang gue bayangin. But it's free dan masih alpha gitu ya. Kemudian kalau misalkan kita klik kanan, di sini ada graph editor, men. Graph editor. Gokil ya. Buat software gratis dan open source ada graph editor. Oke. Kita coba ya graph editornya. Misalkan gue bikin di sini jadi Bezier, oke. Kemudian speednya gue ubah ya. Oke, gini aja cukup. Kemudian gue close ya. Maka ikonnya ini akan berubah menjadi ikon Bezier ya. Dia tidak linear lagi. Kalau gue play, iya bener sih. Cuman previewnya, come on. Gue butuh preview yang mulus. How? Yang jadi pertanyaan gue di sini ini mirip banget sama Premiere Pro loh. Sumpah, mirip banget sama Premiere Pro. Cuman gue masih penasaran ini, apakah previewnya, playbacknya itu bisa diganti nggak? Apakah software ini bisa menggunakan kuda? Gimana kalau misalkan ini gue coba ubah ya sequence-nya, oke? Sequence properties. Kalau misalkan frame rate-nya gue naikin nih ke 60 fps, apakah akan terlihat mulus? Ya, let's see. Ya. Oke lah. Oke. Previewnya di 60 fps cukup mulus sih. Walaupun masih banyak stutter ya. Kalian bisa lihat di frame-nya dia masih stuttering. Ya wajar untuk software alpha. Ini ya gokil tapi ya, gokil banget. Dan sini ada blending mode. Oke, fix ini mah parah ini, gokil. Kalau misalkan dia bisa color correction pasti bakal keren banget ini software. Let's see ya.
Ini apa? Transition. Ini add video effect. Oke. Kalau misalkan gua pengen klip ini gua kasih video effect, color correction. Oke. Ada color correction di sini. Gokil. Temperature tint, exposure contrast. Ini kayak Lumetri. Kayak Lumetri nih, white, black, saturation. Persis Lumetri urutannya. Ini kayaknya memang developernya memang pengen bikin pengganti Premiere banget ini. Coba ya gue bikin di sini kontrasnya linear. Oke, 200. Oh, terlalu. Sekitar 170. Oh, kebanyakan, too much. Oke, 150. Kemudian saturationnya linear aja, 150-in juga. Oke. Nice. Color correction bisa. Dan ini kalau bisa dibilang ini adalah software yang sangat berpotensi menjadi pengganti Premiere ya. Walaupun mungkin tidak dalam waktu dekat ini kalau bisa gue bilang ya. Gue akan coba misalkan ngedit buat YouTube gue ya. Gue akan coba gimana sih kalau misalkan gue edit YouTube. Auto scale, oke. Kalau misalkan gua ripple cut bisa nggak ya pakai Q? Wow, Premiere banget. Damn, San. Berarti kalau misalkan gua buang depannya, ini tinggal W. Premiere banget ini. Floating. Sebentar. Wow, taruh kanan. Dang, San. Kebesaran. Ini segini aja. Ya. Gampang. Ya. Kayaknya memang dia tidak perlu workspace preset deh kayaknya ya. Karena gampang juga ngeditnya ya. Oke lah. Baiklah. Misalkan video ini ya. Video ini gue tambahin efek, color correction, oke. Tintnya apakah nilai tint di sini sama dengan nilai tint di Lumetri? Let's see. Tint. Wow, beda. Berarti tintingnya ke minus, jangan-jangan ini. Kebalik ke invert ya. Oh iya, ke invert. Oke. Tintingnya ke invert ya. Baiklah kalau gitu. Minus 8. Biasanya gue menggunakan nilai positif soalnya. Oke, exposure kalau misalkan kita menggunakan 0,3 step. Suppose 1 coba ya. Oke. Agak berbeda ya kalau correctionnya, tapi bisa di eyeball ya, masih bisa di tracking dengan mata gitu ya. Oke lah. Kalau misalkan gue menggunakan assets yang gue sudah render, gue import dulu ya. Cuman ini importnya masih tedious ya, tidak tap gitu loh kerjainnya. Oke, assets ya. Misalkan gue taruhin dulu asetnya. Baca nggak sama dia? Oh bisa. Oke, ini tutup. Oke, gua cut, Ctrl K ya. Karena gue yakin sama seperti Premiere. Kalau misalkan gua ALT, bisa gua delete dia punya track doang gitu, pisahin. Oke. Let's see. Hello everybody and welcome. Wow. Kalem. Hello everybody and welcome. Di episode ini kita Oh iya, gua lupa ya. Ini balikin lagi ke 25 fps. Hello everybody and welcome. Di episode ini kita akan Patah-patah mempelajari banget. lebih dalam Gokil, kalau udah masuk alpha dia patah-patah banget ya. Ini kan ada alpha layernya nih. Hello everybody and welcome. Oke. si basic di After Effects. Graph Editor. Let's check this out. Oke. Nah, bagian let's check this out harusnya ada bumper dong. Di sini gua masukin bumper 3D gua. Ini pasti akan sangat berat sekali nih. Ya, karena sama kayak Premiere, jadi atas bawah itu fungsinya sama ya, kayak Premiere. Oke. Jadi gua pasin. Di sini gua auto scale dulu. Gua pasin depannya. Geser dong. Kontrol. Oh, ini playhead doang. Kalau geser per satu frame gimana? Mungkin harus pakai tangan, geser manual. Baiklah. Kemudian masuk yang ini. Oke. Baru ganti. Oke. Baru kan? Yang gue bilang kemarin ya, yang namanya Graph Editor itu bisa kalian Graph Editor. Oke. Kemudian di sini. itu bisa seperti yang gue bilang kemarin ya. Anjir, patah-patah banget. Gimana mau preview? 4K sih.
Wajar sih gua. Penting ya, yang namanya graph editor itu bisa kalian dalami dengan praktek ya. Sekarang gue tanya sama kalian, apakah kalian sudah praktek? Komentar di bawah. Oke. Ya bisa sih, bisa. Coba tinggal previewnya aja harus bener nih ya kan. Dari sini gue belum melihat apakah dia bisa menggunakan OpenCL ya kan, apakah bisa menggunakan CUDA. Ya intinya ketika kita menggunakan footage sebesar ini 4K kan itu kan penting sekali gitu loh. Yang namanya akselerasi dari GPU tuh penting sekali gitu. Oke lah ya. Jadi kita harus wajarin karena software juga masih alpha, tetapi kalau untuk penggunaannya buat kalian yang biasa menggunakan Premiere itu tidak akan lama gitu loh. Untuk menggunakan software ini secara lancar nggak akan lama ya. 5 menit lah udah lancar lah pakai software ini kalau gue bilang ya. Kayak misalkan tadi ya kita mau potong aja ya menggunakan Ctrl K ya, Premiere banget gitu loh. Kalau misalkan kita mau repel edit ke depan, kayak gitu. Ini Premiere parah. Oke, sekian dulu first impression gue tentang software Olive Editor kali ini ya. Kalau misalkan kalian ingin coba ya langsung aja coba, kunjungi websitenya. Nanti gue taruh linknya di deskripsi di bawah, oke? Oke, semoga bermanfaat ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, jangan lupa komentar di bawah. See you next time dan terus berkarya.